Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Abdul Ghani, Saya Angela Cika Persena Joano. dan saya Maria Sadia. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi yang berjudul value chain dan strategi inovasi. Untuk menjelaskan lebih lanjut, mari kita simak bersama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan deskripsi value chain. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa value chain sendiri adalah serangkaian gajian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga konsep value chain dan strategi informasi dapat membantu perusahaan meningkatkan keunggulan kompetitif dan memenangkan perusahaan. Baik, yang kedua, definisi value chain. Value chain sendiri mempunyai dua aktivitas yang terdiri dari aktivitas premier dan juga aktivitas pendukung. Untuk aktivitas premier terdiri dari desain, produksi, penjualan, pemasaran, serta layanan pelanggan. Kemudian aktivitas pendukung terdiri dari infrastruktur, sumber daya manusia, serta teknologi dan juga pengadaan. Nah, value chain sendiri mempunyai tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan juga memenangkan persaingan. Kemudian value chain sendiri mempunyai manfaat. Nah, dalam penerapan value chain tentunya mempunyai beberapa manfaat yang sangat penting. Manfaat tersebut diantaranya adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada aktivitas premier value chain. Untuk aktivitas premier value chain terdiri dari logistik internal, operasi, logistik eksternal, pemasaran dan penjualan, serta layanan pelanggan. Pada poin pertama, yaitu logistik internal, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan juga pengelolaan bahan baku serta komponen. Kemudian yang kedua, operasi. Nah, pada aktivitas ini merupakan produksi dan pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian yang ketiga ada logistik eksternal. Nah, pada aktivitas ini berkaitan erat dengan pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah pemasaran dan penjualan, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan promosi dan penjualan produk atau jasa. Kemudian yang kelima, layanan pelanggan, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan memberikan dukungan dan layanan kepada pelanggan setelah penjualan. Baik, materi berikutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada contoh aktivitas pendukung value chain. Di sini ada 4 contoh aktivitas pendukungnya. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang keempat ada pengadaan. Yang pertama infrastruktur perusahaan, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perusahaan seperti gedung, peralatan, dan teknologi. Yang kedua ada teknologi, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi untuk mendukung aktivitas primer dan meningkatkan efisiensi. Ya, karena zaman sekarang teknologi berkembang dengan pesat, maka kita harus menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang ketiga, ada sumber daya manusia, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia seperti rekrutmen,
pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang terakhir, ada pengadaan, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengadaan bahan baku, komponen, dan jasa yang dibutuhkan untuk produksi dan operasi perusahaan. Oke, selanjutnya ada strategi informasi dalam value chain. Di sini ada 4 strategi utama. Yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas value chain. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas. Yang keempat, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas value chain dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk mengintegrasikan aktivitas value chain seperti pengadaan, produksi, dan pengiriman. Yang kedua, yang dapat meningkatkan efisiensi, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam aktivitas value chain. Yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan memantau dan mengontrol proses produksi. Yang keempat, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya ada manfaat strategi informasi value chain. Sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama, dapat mengurangi biaya. Yang kedua, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan. Sini dapat mengurangi biaya, yaitu strategi informasi value chain dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, yaitu strategi informasi value chain dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan, yaitu strategi informasi value chain dapat membantu perusahaan meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi strategi informasi value chain. Yang pertama, ada sistem manajemen rantai pasokan atau SCM. Menggunakan sistem SCM untuk mengintegrasikan pengadaan produksi dan pengiriman sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua, ada sistem informasi produksi. Menggunakan sistem informasi produksi untuk memantau dan mengontrol proses produksi sehingga meningkatkan kualitas dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, ada sistem manajemen hubungan atau CRM. Menggunakan sistem CRM untuk memantau dan mengelola hubungan dengan pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Yang keempat, ada sistem pengadaan online dan pelacakan pengiriman. Sistem pengadaan online untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam proses pengadaan, dan sistem pelacakan pengiriman untuk memantau dan mengelola pengiriman produk sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya ada kesimpulan value chain dan strategi informasi. Value chain dan strategi informasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau jasa yang dihasilkan dan digunakan untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam aktivitas value chain perusahaan. Dengan adanya strategi informasi value chain, dapat membantu perusahaan meningkatkan keunggulan kompetitif dan memenangkan persaingan. Perusahaan dapat menggunakan berbagai teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.